Perkenalkan, nama saya Zaki Ramdhani, saya dari perwakilan kelompok satu. Jadi pada kelompok satu ini kita akan membahas tentang manajemen sistem operasi Linux. Langsung aja, pada soal nomor pertama, kita disuruh untuk membuat grup berisikan 9 anggota. Di 3 grup itu diantaranya adalah grup admin, grup IT team, dan grup karyawan atau employee. Ya. Kita bakal sebut sebagai employee. Oke, sebelum kita membuat grup, kita cek dulu ya apakah kita sudah memiliki user di sistem operasi kita ini. Cara ngeceknya sangat mudah, kita hanya perlu mengetikkan cat slash etc slash password. Nah, bisa lihat di sini untuk user yang aktif kita hanya punya satu, yaitu adalah Jack First yang ditandai dengan ID 1000. Nah, kita bisa lihat di sini direktorinya ada di home Jack First dan kita menggunakan shell ZSH. Nah, nanti kita akan menggunakan shell bash ya yang sangat umum. Karena kita belum memiliki user yang akan kita buat, selanjutnya kita akan cek juga nih, apakah kita sudah memiliki grup yang akan kita buat nanti. Cara ngecek grupnya bagaimana? Sama seperti tadi, hanya perlu mengetik etc group dan ya, di sini kita udah memiliki banyak sekali grup. Namun yang nggak akan kita buat ternyata belum ada di sini, yaitu admin, IT team, dan employee atau karyawan. Jadi kita bisa langsung mulai nih. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara membuat grup? Kita akan menggunakan sudo, lalu group add, lalu admin. Ini adalah grup pertama yang akan kita buat. Kenapa kita pakai sudo? Karena untuk membuat grup kita membutuhkan hak admin atau hak root. Jadi kita langsung aja buat ya. Nah, oke. Sekarang grup admin sudah terbuat, sudah dibuat. Selanjutnya adalah membuat group add IT team. Oke, satu lagi ya, yaitu group add employee atau karyawan. Nah, 3 grup ini sudah kita buat. Bagaimana cara ngeceknya? Sama seperti tadi yang di awal, yaitu adalah cat. Cat ini itu untuk membaca ya artinya. Lalu direktorinya teman-teman ada di etc dan group. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini teman-teman di paling bawah. Di paling bawah kita memiliki 3 grup sekarang. Sebenarnya ada banyak sih, yang kita buat itu 3 ya. Ada admin, IT team, dan employee. Di sini ada unique ID-nya, unique ID grupnya. Oke, sekarang kita tahu nih kalau grup sudah dibuat. Langkah selanjutnya kita akan membuat usernya. Bagaimana cara membuat user? Sudo lalu user add, shellnya kita akan menggunakan bin bash. Kita akan menggunakan bash. Ini shell yang paling umum digunakan untuk para user Linux ya. Lalu grupnya nih, kita akan masukkan langsung ke grupnya. Kita buat admin dulu ya, admin, lalu kita buat namanya, nama usernya adalah admin 1 untuk mempermudah teman-teman. Jadi grupnya admin, lalu usernya admin 1 dan shellnya kita akan menggunakan bash. Nah, kalau nggak ada error seperti ini kita bisa lanjut untuk membuat user yang kedua, user add, sama seperti tadi ya, as bin bash admin 2. Sekarang kita udah membuat user dan mengelompokkan user tersebut. Dan juga kita sudah menentukan shell yang akan kita gunakan, yaitu adalah bash. Selanjutnya kita akan membuat password dari usernya tersebut. Jadi setiap user itu harus dan diwajibkan untuk membuat password. Supaya apa? Supaya aman. Caranya adalah menggunakan echo. Nah, di sini kita bisa langsung buat aja teman-teman. Di sini untuk admin 1 passwordnya adalah kita samakan semua ya untuk mempermudah. Jadi passwordnya semua adalah password 123. Ini hanya untuk contoh saja. Untuk di studi kasus yang sebenarnya jangan menggunakan password yang sama teman-teman. Oke, langsung aja kita enter ya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, berarti password sudah kita tetapkan di setiap user, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan membuat directory, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat menggunakan sudo juga, teman-teman, karena kita akan membuat di file utama, yaitu di root. Jadi kita menggunakan hak sudo. Kita buat IT team dan employee. So, kita enter. Oke, sekarang kita cek ya, ada di root. Kita ls. Nah, coba kita lihat. Dan ya, sekarang sudah terbuat, teman-teman. Ini ada employee dan IT team. Dua folder yang barusan saja kita buat. Nah, untuk sekarang, kalau kita lihat, teman-teman, di sini, jadi semua orang masih bisa buka dan masih bisa lihat. Selanjutnya kita akan mengubah kepemilikan directory supaya grup yang sesuai bisa mengaksesnya. Caranya adalah kita sudo nah, ini teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa outputnya sudah dimiliki oleh IT team dan employee. Selanjutnya kita ingin supaya hanya employee dan IT team yang bisa masuk ke dalam foldernya masing-masing. Oke, bagaimana caranya? Kita sudo, kita oke. Sekarang hanya employee dan IT team yang bisa mengakses foldernya masing-masing. Jadi kalau IT team mau mengakses folder employee dia nggak bisa, sebaliknya employee mau mengakses IT team dia juga nggak bakal bisa. Selanjutnya kita akan membuat izin time IT untuk menjalankan perintah tertentu, sekaligus user admin yang dapat menggunakan hak sudo sepenuhnya. Jadi dia bisa menggunakan hak sudo untuk mengatur sistem ya, teman-teman. Pertama kita akan buka sudo vsudo ya. Di sini adalah konfigurasi untuk mengubah sesuatu yang kita butuhkan, teman-teman. Caranya adalah oke, save. Sekarang kita udah buat ya admin untuk bisa menggunakan semua akses sudo dan bisa masuk ke root, dan sedangkan IT team kita bisa buat untuk mengupdate sistem. Oke, sekarang kita buktikan. Sekarang kita akan pertama-tama kita akan mencoba untuk menjadi employee dulu nih. Kita akan menjadi karyawan dulu. Cara masuknya adalah su m1. Kita bakal masuk passwordnya adalah yang tadi kita buat, teman-teman. Password 123. Nah, sekarang kita udah masuk sebagai employee 1 atau karyawan 1. Cara mengetahuinya adalah kita tanya nih, who am I? Kita adalah employee 1. Nah, employee 1 ini kita nggak memiliki akses sudo, teman-teman. Coba kita bakal masuk ke root, bisa nggak? Dan nggak, teman-teman. Employee 1 tidak memiliki akses root atau sudo. Sekarang kita coba untuk masuk ke folder direkturnya sendiri. Nah, kita lihat dulu, kita ls. Nah, employee dia memiliki directory di sini, teman-teman, di employee. Ini adalah folder kepemilikan miliknya. Jadi dia sudah pasti bisa masuk ke folder tersebut. Caranya adalah cd lalu employee ls. Nah, itu udah masuk, teman-teman. Nah, coba kita tulis ya. Bagaimana cara mengetahui di mana kita? Dwd. Ya, kita ada di folder employee, teman-teman. Kita udah bisa masuk nih. Selanjutnya apakah kita bisa menulis? Nah, coba ya. Kita buat echo. Saya adalah karyawan 1. Kita buat folder baru, file baru, m1.txt. Ya, kita udah tulis, lalu kita
lihat. Nah, ada teman-teman. Filenya ada. Apakah kita bisa baca? Coba kita buat cat ya. Cat itu untuk baca, teman-teman. Cat m1txt. Ya, kita sudah bisa baca. Kita bisa baca folder file dari M1, karyawan 1. Nah, ini wajar teman-teman karena memang kita setting seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke folder IT team? Bisa nggak? Kita coba ya, kita cd change directory ke IT team. Dan dia permission denied, artinya permintaan ditolak. Artinya kita nggak punya izin untuk masuk dalam IT team karena kita hanya karyawan biasa. Oke, selanjutnya kita akan coba. Sekarang kita akan berubah menjadi uh, tim IT 1. Caranya sama seperti tadi. Masuk, kita IT 1. Passwordnya masukkan. Sekarang kita sudah masuk sebagai IT 1. Sekarang sama seperti tadi teman-teman, kita akan coba masuk ke IT team. Ini folder directory milik IT team. Apakah kita bisa masuk? Ya, kita sudah masuk. Kita ada di folder IT team. Selanjutnya, apakah kita bisa menulis? Yang cepat itu pakai touch ya. Touch dan IT 1. Ya, ada teman-teman. Kita bisa menulis. Tentu kalau kita bisa menulis, kita bisa membaca. Oke, selanjutnya, apakah kita bisa masuk ke folder employee? Kita coba. Dan ya, permission juga denied karena kita sebelumnya sudah mengatur. Bahwa kita nggak bisa masuk sembarangan ke folder orang lain walaupun kita IT team ya. Kita mengaturnya seperti itu, Pak. Namun spesial dari IT team itu kita bisa menggunakan perintah sudo yang terbatas. Tadi kita setting bahwa IT team bisa melakukan update sistem, teman-teman. Caranya adalah kita pakai sudo nih. Pakai sudo update. Ya, lihat. IT team bisa melakukan update, teman-teman. Ini berarti ini sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, coba kita akan menggunakan perintah sudo yang tidak kita atur sebelumnya. Kita misal sudo shut atau reboot. Kita masukin password dan dia nggak bisa execute reboot sebagai root. Jadi perintah ini nggak bisa dilakukan sama IT1 karena memang kita nggak setting untuk itu. Apakah kita bisa masuk sebagai root? Dan ya, kita nggak bisa juga masuk sebagai root. Perintah IT1 sangat terbatas ya karena memang kita setting hanya untuk mengupdate sistem saja. Berarti ini sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Terakhir kita akan coba masuk sebagai admin yang kita sebelumnya setting sebagai memiliki akses penuh terhadap sistem. Nah, cara masuk sebagai admin sama seperti tadi, kita admin 1. Kita admin 1 ya, kita masuknya. Kita masukin password. Dan oke, kita sudah masuk sebagai admin 1. Nah, di admin 1 ini apakah kita bisa update sistem? Kita masukin password. Ya, kita bisa update sistem, teman-teman. Apakah kita bisa masuk sebagai root? Nah, kita sudah masuk sebagai root, teman-teman. Admin bisa berubah menjadi root, artinya sistem ini sudah bisa kita otak-atik, teman-teman. Misal kita ingin masuk ke folder employee yang sebelumnya hanya employee saja yang bisa masuk, bahkan IT tidak bisa masuk. Kita coba employee, kita lihat foldernya. Nah, di sini ada file ini, teman-teman. Oke, kita iseng kita mau hapus, teman-teman. Apakah kita bisa hapus? Remove
kita paksa hapus M1 txt, dan kita lihat lagi, ya di sini sudah nggak ada. Di sini folder atau file M1 txt sudah tidak ada, teman-teman. Kita memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan apapun yang ada di sistem, karena kita adalah sekarang root. Oke, selanjutnya adalah tahap terakhir, teman-teman. Tahap terakhir itu kita akan membuat script automasi. Kenapa kita membuat script automasi? Karena kita ingin, misalnya kita memiliki banyak komputer yang ingin kita buat konfigurasi sama seperti ini, maka alih-alih kita menggunakan cara tradisional seperti tadi, yaitu men-setting manual satu persatu, itu sangat melelahkan, teman-teman. Makanya kita akan membuat scriptnya nih. Script semua yang kita lakukan tadi ditulis dalam satu file, dan saat kita jalankan script itu, maka konfigurasi langsung selesai, teman-teman. Berhubung kita telah membuat scriptnya, kita bisa langsung jalankan saja. Scriptnya itu ada di home, ada di first. Nah, scriptnya itu adalah ada di ini, teman-teman, scriptnya. Coba kita baca. Cat setup user. Nah, di sini teman-teman kita akan jelaskan secara perlahan untuk apa aja yang kita lakukan di sini. Selanjutnya kita jalankan, kita uji coba nih script ini. Pertama kita masukkan dulu, baru kita jalankan ya. Sekian dari video ini, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman mengenai sistem manajemen di sistem operasi Linux. Saya Zaki undur diri. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan menyaksikan video yang saya buat berikut. Dadah.